Oke, mungkin kelasnya bisa dimulai sekarang ya. Untuk teman-temannya yang masih belum hadir, bisa diingatkan kembali. Sebelumnya mohon maaf, awalnya aku niatnya offline, terus abis itu karena hujan jadinya online. Terus langsung aja kita mulai. Bentar ya. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran jarkom praktikum pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bisa selesai. Bentar. Ups. Bentar. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang broadcast domain dan juga collision domain. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang collision domain, apa itu broadcast domain, dan juga analisis collision domain dan juga broadcast domain. Sebelum kita masuk ke materi mengenai collision domain, kita akan mempelajari tentang mode transmisi atau komunikasi. Jadi di sini ada half duplex, full duplex, dan juga komunikasi simplex. Jadi yang pertama ke simplex dulu. Jadi mode simplex adalah mode komunikasi di mana hanya satu perangkat yang dapat mengirim pesan dan perangkat lain hanya dapat menerima pesan tersebut tanpa dapat membalas pesan tersebut. Mode simplex ini sering digunakan dalam teknologi seperti televisi dan juga mikrofon. Lalu selanjutnya mengenai half duplex. Jadi yang pertama itu duplex ada dua, half duplex dan juga full duplex. Lalu di mode half duplex ini ada dua perangkat yang saling dapat bertukar pesan, tetapi hanya satu perangkat yang dapat mengirim pesan pada satu waktu. Jadi saling membalas, tapi tidak bisa dalam waktu yang sama. Ketika satu perangkat sedang mengirim pesan, perangkat lain harus menunggu sampai pesan tersebut selesai dan mereka dapat mengirim pesan balasan ke perangkat lain. Mode half duplex ini sering digunakan dalam teknologi seperti walkie-talkie dan juga jaringan radio. Selanjutnya untuk full duplex, untuk mode transmisi full duplex, ini adalah di mana dua perangkat dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan pada waktu yang sama. Dalam mode ini, kedua perangkat dapat berbicara dan mendengarkan pada saat yang sama tanpa harus menunggu giliran. Mode full duplex ini sering digunakan dalam teknologi seperti telepon dan juga jaringan komputer. Jadi analoginya seperti ini, untuk simplex hanya memiliki satu jalur dan juga hanya bisa satu arah, seperti jalan one way. Lalu untuk half duplex, ini harus bergantian. Jadi yang sisi kiri harus maju terlebih dahulu sebelum sisi kanan bisa melalui jalan tersebut. Lalu untuk full duplex ini mereka memiliki dua jalur. Jadi pengirim bisa mengirim secara langsung dan juga penerima juga bisa membalas secara langsung.
Selanjutnya, collision domain. Collision domain adalah area dalam jaringan komputer di mana dua atau lebih paket data dapat bertabrakan atau berbenturan, karena mereka dikirim dalam waktu yang sama pada media transmisi yang sama. Collision domain sering terjadi ketika menggunakan jaringan Ethernet, khususnya hub, karena hub tidak lebih dari sekedar physical repeater. Selanjutnya, ini adalah contoh hub yang hanya bisa menerima satu transmisi dalam satu waktu. Jadi dari perangkat satu hub ini terhubung dengan beberapa perangkat, yaitu ada 2 PC, 1 laptop. Nah, ketika setiap perangkat ini mengirimkan datanya ke hub dalam waktu yang sama, maka akan terjadi data collision. Lalu berikutnya ada rumus collision domain. Sebentar ya, Tanisha. Kita pause dulu.
Oke, mungkin bisa dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya rumus collision domain itu untuk perangkat hub, seluruh port adalah satu collision domain. Hub itu memperluas broadcast domain dan juga collision domain. Lalu untuk satu buah hub memiliki satu collision domain ini. Terus selanjutnya untuk perangkat switch, switch itu memiliki jumlah collision domain sesuai dengan jumlah port aktif. Lalu selanjutnya untuk router, satu buah router memiliki jumlah collision domain sesuai dengan jumlah port aktif. Lalu selanjutnya untuk broadcast domain. Broadcast domain adalah area dalam jaringan komputer di mana semua perangkat dapat menerima paket data broadcast yang dikirim oleh salah satu perangkat di dalam domain tersebut. Broadcast sendiri memiliki konsep one to everyone. Nah, jadi berikut ini adalah contoh broadcast domain tersebut, area dari broadcast domain. Lalu untuk rumus broadcast domain sendiri, yaitu untuk hub memiliki satu broadcast domain untuk seluruh port. Lalu untuk switch sendiri, seluruh port adalah satu broadcast domain. Lalu untuk router, tiap port aktif adalah satu broadcast domain. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Mas Beni untuk penjelasan mengenai broadcast domain. Vi gantian yang share screen ya. Oke, sudah masuk ya. Iya, sudah masuk. Oke, aku lanjutkan. Sekarang kita coba menganalisis di masing-masing perangkatnya. Ini ada contohnya itu hub, switch, sama router. Kita mulai dari hub terlebih dahulu. Di sini kalau kita ingat tadi, collision domain di hub itu seluruh port itu menjadi satu collision domain, sedangkan untuk broadcast domainnya juga sama, seluruh port jadi satu. Jadi di sini kalau kita lihat, ini semua port, ini kan kita lihat semua portnya terisi ya. Jadi semua PC terhubung ke hub. Ini jadi artinya semua perangkat ini masuk di dalam satu collision domain, juga masuk di dalam satu broadcast domain. Jadi kalau misalkan PC yang paling kiri ini dia ngirim data masuk, sedangkan di saat yang bersamaan ada PC lain yang juga ngirim data masuk melalui hub, maka akan terjadi tabrakan data atau collision. Sedangkan kalau misalkan broadcast-nya itu maksudnya gimana? Kalau misalkan salah satu ini ngirim data melalui hub, maka dari hub ini datanya tersebut akan di-broadcast ke semua perangkatnya. Jadi kalau sama kayak tadi, PC yang kiri ngirim data masuk ke hub. Nah, dari hub ini nanti PC yang kedua dari kiri, ketiga dari kiri, keempat, dan seterusnya sampai ke yang paling kanan. Ini akan mendapat datanya semua. Tinggal masing-masing perangkatnya saja yang memfilter apakah dia berhak menerima data tersebut atau bukan. Lalu selanjutnya untuk switch. Nah, kalau switch tadi rumusnya itu masing-masing port itu menjadi satu collision domain tersendiri. Lalu untuk broadcast domainnya semua port menjadi satu broadcast domain. Ya, seluruh port yang aktif pada switch itu menjadi satu broadcast domain. Hampir sama seperti tadi. Kalau misalkan ini
PC paling kiri ngirim data, sedangkan saat yang bersamaan PC yang paling kanan juga ngirim data, seharusnya tidak terjadi collision, karena collision domain-nya itu hanya di masing-masing kabelnya ini. Jadi satu kabel ini kalau menggunakan switch, masing-masing kabel ini menjadi satu collision domain. Tidak semua kabel menjadi satu seperti di hub tadi. Sedangkan untuk broadcast domain-nya masih sama. Kalau misalkan ini satu PC mengirim data ke switch, sedangkan switch ini masih belum punya data alamat dari masing-masing PC ini. Kalau di switch kan bisa itu, switch ini bisa menyimpan data. Jadi port sekian, ini alamat IP-nya sekian, port yang satunya alamat IP-nya sekian. Nah, jadi kalau misalkan switch ini masih belum punya data itu, maka switch ini akan nge-broadcast ke semua perangkat mana yang merupakan alamat IP dari paket tujuan tersebut. Alamat IP tujuan dari paket yang dikirim tersebut. Kalau misalkan switch-nya sudah punya semua datanya sih, tidak akan di-broadcast lagi ya. Jadi misalkan dari PC paling kiri mau ke PC yang kedua dari kiri, dan switch-nya sudah punya data alamatnya, maka sama switch-nya langsung aja dikirim dari port-nya yang paling kiri ini ke port-nya yang kedua paling kiri. Lalu selanjutnya untuk router, di sini tadi rumusnya kalau router masing-masing port itu menjadi satu collision domain sendiri. Nah, untuk broadcast-nya juga sama, masing-masing port menjadi satu broadcast domain sendiri. Jadi kalau misalkan ini PC yang paling kiri dan PC yang paling kanan ngirim data di saat yang bersamaan, tidak akan terjadi collision karena di dalam router ini sama seperti switch tadi yang menjadi collision domain ini masing-masing kabelnya. Nah, sedangkan untuk broadcast domain juga sama. Kenapa? Karena kalau di router itu kan masing-masing portnya bisa dipasangi IP ya. Jadi routernya itu tahu, oh kalau aku mau ngirim data ke IP network sekian, berarti aku harus ngirim ke port yang mana. Jadi router ini sebetulnya nggak perlu broadcast sih, tapi cuma perlu mengirimkan datanya aja ke port tujuannya itu sudah. Karena dia sudah punya alamat IP yang networknya sama dengan setiap portnya itu. Oke, di sini kita coba analisis lagi ya collision sama broadcast domainnya. Atau mungkin ada yang mau nyoba. Kalau ada yang mau nyoba langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, nggak ada ya. Langsung aja udah kalau gitu. Oke, sekarang kita coba analisis yang collision domain dulu. Di sini kalau kita lihat yang dari paling rendah aja dulu, udah yang paling gampang. Ini hub, ini kan jadi satu collision domain sendiri ya. Semua port di hub itu jadi satu collision domain. Jadi kita lingkari gini misalkan. Nah, jadi ini kita lingkari ini maksudnya untuk nandai kalau misalkan untuk nandai kalau yang di dalam lingkaran ini jadi satu collision domain-nya hub ini. Nah, untuk hub yang satu sebetulnya sama sih, jadi kita tinggal copy aja lingkarannya. Nah, lalu selanjutnya untuk collision domain-nya dari switch. Untuk collision domain-nya dari switch, tadi rumusnya masing-masing port pada switch itu jadi satu collision domain sendiri kan ya.
Nah, berarti di switch ini yang jadi collision domain ini satu. Lalu di sini dua. Lalu setelah itu di sini juga, berarti ada tiga. Oh, yang switch dulu sih. Yang switch tadi ini satu, ini dua. Yang sini tiga. Lalu yang di sini empat. Nah, selain itu juga ada lagi yang ke server ini. Kita kasih tanda juga. Nah, ini kalau misalkan kalian penasaran kenapa yang dari switch ke hub nggak aku tandai, karena jalur yang ini sudah masuk di collision domainnya hub, jadi nggak perlu ditandai lagi sudah. Yang di sini juga sama. Nah, yang antara switch sama router ini kan sudah ditandai tadi, jadi ini bisa dihitung sebagai collision domainnya switch, juga bisa dihitung sebagai collision domainnya router. Lalu collision domain yang terakhir, ini yang di tengah ini, yang di antara kedua router. Tadi kalau router kan rumusnya masing-masing port pada router itu jadi satu collision domain dan broadcast domain tersendiri. Jadi kalau router cukup mudah lah menandainya. Oke. Lalu sekarang kita tandai yang broadcast. Di sini aku copy aja slide-nya biar tidak hilang. Aku hapus dulu yang collision domain-nya. Sebentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke broadcast domain. Sama, kita mulai dari yang hub dulu. Jadi untuk hub tadi, broadcast domainnya itu semua port pada hub menjadi satu broadcast domain. Jadi ya bisa dibilang sama seperti collision domain tadi. Semua port yang terhubung ke hub ini jadi satu broadcast domain. Untuk hubnya satunya juga sama, kita tandai aja. Nah, lalu selanjutnya yang switch. Karena tadi rumusnya di switch itu semua port pada switch itu menjadi satu broadcast domain. Nah, jadi bentuknya hampir sama dengan yang hub ini. Cuma karena ini yang antara hub sama switch sudah ada, jadi kita cukup ngelingkari yang dari switch ke router, ke access point, dan ke server. Nah, yang sisi kanan juga sama. Lalu selanjutnya untuk yang router tadi rumusnya broadcast domain itu masing-masing port pada router menjadi satu broadcast domain. Jadi di sini kita karena yang tersisa tinggal kabel yang di tengah itu aja, kita cukup tambah yang ini.
Jadi sekarang kalau misalkan kita lihat dari topologi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 collision domain. Lalu untuk broadcast domainnya ada 5. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Halo, Cek. Ini sudah paham semua atau ada yang masih bingung? Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke, Avita, kita kembalikan ke kamu aja. Oke Mas, terima kasih untuk penjelasannya. Gimana tadi teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Ini diam semua, menyimak atau melakukan hal lain? Menyimak, Kak. Oke. Aku tanya deh kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan aku tanya. Siapa ya? Aurin Devi. Ada nggak? Aurin Devi Sagita ada nggak? Nggak ada ya? Oke, Felicita Dian. Ada nggak? Oke, mungkin bisa dijelasin menurut pemahaman Felicita Dian tentang mode komunikasi full duplex. Perlu aku kirimkah PPT-nya ke grup? Kayak gimana? Untuk dipelajari kembali adik-adik. Oke. Perlu, Kak. Oke. Iya, Kak. Oke, kalau gitu sekarang mungkin bisa absen ya. Sebentar, aku kirim linknya habis nih. Oke, aku tunggu 10 menit untuk ngisi absen. Setelah ngisi absen, mungkin bisa diakhiri kegiatan praktikum Jerkom pada malam hari.